أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa wisata Tian TV yang dirahmati Allah, keajaiban Al-Quranul Karim itu Masya Allah. Nanti setelah kita pelajari tafsir ayat yang ke-12 ya dari surah An-Naba, kita akan belajar tentang bagaimana Al-Quran itu adalah rizki. Baik, kita baca dulu sebentar surah An-Naba ayat 12 dan tafsirnya berdasarkan tafsir Al-Mu'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dijelaskan di sini, wa rafa'na fawqakum bina'an sab'a samawatin qawiyatin muhkamatin la yatatarraqu ilaihinna syukukun wala futurun ala mamarriz zamani ila ayyatiya amrullahi ta'ala. Langsung kita belajar pemirsa tentang langit diciptakan dalam 7 lapisan, yang ternyata 7 lapis langit itu ditemukan di 7 ayat. Saya sudah catat ini, saya akan bagi buat Anda semua. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami jadikan di atas kamu semua wa banaina fawqakum sab'an shidada. Langit ya, 7 lapis. 7 lapis langit. Yang menarik pemirsa, di dalam Al-Quranul Karim ada 7 tempat atau 7 ayat yang menyatakan tentang 7 lapis langit ini. Ini termasuk dari keajaiban Al-Quran pemirsa ya. 7 lapis langit ada di 7 tempat. Ini kan Masya Allah, the miracle of number dari Al-Quranul Karim. Yang pertama di surah Al-Baqarah ya, di surah Al-Baqarah ayat 29. Kedua di Quran surah Al-Isra ayat 44. Yang ketiga di surah Al-Mu'minun ayat 86. Yang keempat surah Fussilat ayat 12. Yang kelima di surah At-Talaq ayat 12. Yang keenam di surah Al-Mulk ayat 3. Nanti ada pertanyaan buat Anda semua pemirsa. Ada 7 ayat ya yang membahas tentang 7 lapis langit. 7 lapis langit ada di 7 ayat, ada di 7 tempat. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 29, surah Al-Isra ayat 44, surah Al-Mu'minun 86, surah Fussilat ayat 12, surah At-Talaq
ayat 12 dan surah Al-Mulk ayat 3. 6. Nah, katanya 7. Katanya 7 tempat. Yang satu lagi di mana? Yang satu lagi silakan saudara tweet, kita punya Twitter di @yusuf_mansur. Ya, Anda kirim deh. Ini satu tempat lagi di mana? Kalau Anda nyimak dari awal, insya Allah Anda bisa tahu langsung jawabannya di mana ayat yang satu lagi yang membahas tentang langit itu ada 7 lapis. Setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di Wisatati Antv. Nih, saya kayak orang zaman dulu ya. Udah pada zamannya BB, zamannya epet, masih pakai kepekan begini. Jangan salah. Ada mah ada aja nih. Ada gue bawa tuh. Tuh, nih. Nih, cuman saya demen begini. Kenapa demen begini? Saya tuh ya bikin buku tuh pakai kepekan. Kalau kata orang Jawa kan kepekan tuh. Kepekan, ya. Jadi kepekan-kepekan gini yang kemudian melahirkan buku. Ya, kita jadi orang zaman sekarang nggak boleh kita ninggalin yang zaman dulu punya tradisi. Ya, sebab nulis-nulis tuh asik, tetap menyenangkan. Ya, pemirsa, ya tadi ada pertanyaan, ada 7 tempat, ada 7 ayat yang membahas tentang atau memuat tentang 7 lapis langit. Saya baru ngasih 6. Al-Baqarah 29, Al-Isra 44, Al-Mu'minun 86, Fussilat 12, At-Talaq 12, Al-Mulk ayat 3. Nah, satu lagi di mana? Nah, ternyata alhamdulillah ada pemirsa yang ya pinter. Ternyata satu lagi di mana? Ya satu lagi ini yang kita bahas. Di mana sih ente? Kan aneh bahas ini nih. An-Naba ayat berapa ya, ayo? An-Naba ayat 12. Tempat yang satunya lagi adalah di surah An-Naba. An-Naba ayat 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan sungguh kami telah menjadikan ya di atas kalian semua 7 lapis langit yang kokoh. Saya jadi ingat langit tuh ya. Jadi ingat masa susah dulu. Ya bukan berarti sekarang hidup senang terus, ada aja susahnya mah. Tapi saya kan dapat apa twitteran nih dari teman-teman ya. Di antaranya ada dari siapa ini? Kita buka dulu. Dia bilang, "Ustaz, doain dong nih hujan nggak berhenti gitu sama istri sama anak kehujanan. Doain supaya bisa berhenti hujannya." Lalu saya mengingat ketika masa-masa saya susah. Saya kan sama kayak saudara-saudara semua lah. Ya hujan kehujanan, ya panas kepanasan. Sekarang sih alhamdulillah Allah kasih kemudian saya izin punya kendaraan, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi secara proses, pemirsa bisa ngikutin proses yang saya punya. Jadi begini modelnya. Orang kan suka takut tuh ya mau hujan. Ketika hujan coba kita lihat di kolong-kolong jembatan. Dia pada nepi loh. Nepi nggak mau kehujanan. Kalau saya memilih nabrak. Jadi begitu hujan tuh, saya langsung aja nabrak, kejar aja tuh hujan di mana. Ya, sambil kemudian ngomong sama Allah begini, ya Allah tuh lihat. Saya waktu itu pulang dari kan alhamdulillah saya sempat jadi tukang potong ayam ya. Potong ayam dari jam 4 subuh sampai jam 6. Jam 6 kemudian ninggalin pasar Grogol menuju kepada warung-warung Padang yang jadi langganan saya punya bos. Jadi saya kerja juga tuh. Nah, ketika kemudian ngasih barang ke tempat-tempat kerjaan, ke tempat-tempat warung Padang, terus hujan turun nih. Selesai ngasih, hujan turun. Yang lain pada nepi, saya malah demen. So, saya bisa lapor sama saya punya bos begini modelnya. Jadi di atas motor, saya bilang sama Allah, ya Allah engkau lihat, hujan turun. Dan bukankah engkau lewat Rasulmu bilang, kalau hujan lagi pada turun, itulah saat dimana doa dikabulkan. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa nggak kehujanan, sebab saya mengendarai kendaraan roda 4. Gitu pemirsa. Ya, dari langit kan nanti wanzalna minas sama'i ma'an. Allah turunin itu langit air, ya. Allah turunin air dari langit.
Jadi air hujan itu turun dari sesuatu yang barokah, yang memang Allah ciptakan. Yani wa banaina fawqakum sab'an shidada. Saya pernah, pemirsa, ngelewatin satu jembatan. Di kolongnya itu orang-orang pada menepi. Pada menepi gitu ya, nungguin hujan turun. Saya berhenti di situ. Terus saya ceritain kisah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Saya bilang, kenapa Anda semua menepi? Hujan tat. Emang nggak ngelihat? Ya ngelihat. Makanya pertanyaannya kenapa ente berhenti? Padahal ketika hujan itu ya turun, ente tabrak terus, insya Allah ente kilak. Pada ketawa dia. Ya elah Ustaz, kirain apa? Benar, tambah 2 berarti ente dikabulin doanya. Karena pada saat hujan turun ya, itu doa jadi makbul. Ditambah lagi ente sakit. Nah ente sakit itu doanya orang sakit kan Masya Allah. Ente kan belum pernah ya datengin orang yang sakit ya, terus minta doa dari dia. Jarang kan? Ada orang susah, ente datang, biasanya orang mendoakan yang susah. Kalau bisa jangan cuma mendoakan, tapi minta didoain. Tolong dong doain saya. Nah ketika sakit, Masya Allah saudara, itu juga pahalanya doanya luar biasa. Saya kasih tahu mereka semua, siapa yang punya utang banyak? Saya Ustaz, saya Ustaz. Siapa yang belum punya anak? Saya Ustaz, saya Ustaz. Siapa yang di kantornya lagi disebelin sama orang? Saya Ustaz. Siapa yang gajinya kurang pengen naik? Saya Ustaz. Baik, kalau pada pengen, pakai helmnya, pakai jaketnya, berangkat, tabrak tuh hujan. Bener Ustaz, bener. Sepanjang jalan saudara bilang sama yang nurunin hujan, nih lihat nih, gara-gara Ustaz Yusuf nyuruhin saya pergi hujanan. Tapi kata Ustaz Yusuf, hujan tuh doanya dikabul. Pada saat hujan, ya Allah saya berdoa nih supaya begini, supaya begitu, supaya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah. Itu kolong jembatan sepi, pada kabur semua, pada menang, pada nabrak hujan. Nih wa banaina fawqakum sab'an shidada. Jadi jangan takut lagi sama hujan. Ketika hujan turun, sesungguhnya dia rahmat. Karena turun dari langit, yang punya langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kita terusin ngajinya setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Pengalaman menarik adalah ketika saya pertama kali membangun pesantren Darul Quran. Saat itu kemudian kepala pondok lapor ke saya lewat SMS. Ustaz, ya Allah Ustaz, hujan gede banget, lampunya juga pada mati. Terus jadi masalah apa? Anak-anak Ustaz pada ketakutan. Saya sebagai pimpinan pondok saat itu, lalu saya datengin anak-anak. Saya bilang begini sama anak-anak. Saya datang ke depan asrama anak-anak. Ayo keluar. Anak-anak keluar. Ada apa Ustaz? Ada apa Ustaz? Ayo cepat, kita hujan-hujanan. Wah, anak-anak senang. Wah. Wih, hujan-hujanan Maya tuh hujannya mah lari. Semua pada lari sama saya. Kita lewati pematang sawah, kita lewatin kemudian empang segala macam. Terus kemudian dulu kita punya danau-danauan ya, empang. Terus saya bilang sama mereka semua, hujan nih lagi ada. Bismillah, ada yang punya petir Allah dah. Mudah-mudahan kita nggak kena petir. Kita sama-sama terjun nih ke empangnya, oke? Setuju? 1, 2, 3. Anak-anak nyebur tuh. Saya bilang di dalam kolom ini, Anda semua anak-anak ayah berdoa kepada Allah agar kalian bisa menjadi penghafal Al-Quran. Senang. Habis itu kemudian mereka bilang sama saya gini, Ustaz, kapan lagi nih hujan nih? Lu nanya sama Allah dong. Gua nanya sama Allah, kapan lagi hujan? Betul pemirsa, hujan itu ya berasal dari langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kalau saudara tahu, ini langit penuh dengan keajaiban Allah. Terkandung di makna shidada ini adalah Masya Allah. Kita ngaji dah ya. Apa yang ditulis sama kitab tafsir Al-Mu'in ini punya penulis. Apa beliau bilang? Sab'a samawatin qawiyatin muhkamatin la yatatarraqu la yatatarraqu ilaihinna syukukun wala futurun ala mamarriz zamani ila ayyatiya amrullahi ta'ala. Pemirsa kalau mau tahu detail nanti tinggal cek di website wisatahati.com. Secara umum saya kasih tahu kepada saudara adalah langit ini penuh dengan keajaiban. Saudara tahu langit tidak terbelah, tidak akan runtuh, tidak akan rubuh. Di surah Al-Mulk disebut bahwa langit itu didirikan oleh Allah tanpa tiang. Kita kalau ke satu gedung, terus kita ngelihat tidak ada tiang tengahnya, kita akan bilang begini, oh subhanallah, nggak ada tiang tengah ya. Itu baru gedung. Sekarang Anda pikirkan, what do you think ketika Anda melihat langit ini tanpa tiang? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka air hujan itu adalah juga fenomena dari Allah SWT, keajaiban Allah SWT. Tugas para ilmuwan dan kita semua adalah mempelajari dan kemudian memetik hikmahnya.
Pemirsa, di ujung kita punya pembahasan, kita ngaji dulu dari ayat pertama surah An-Naba ya sampai ayat yang ke-12 yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya berharap hafalan pemirsa pun sudah sampai ke ayat yang ke-12. Makan mau nambah, duit mau nambah, kerjaan dan karir mau naik, umur juga bertambah, rumah pengen nambah juga, mobil pengen nambah juga. Tapi Al-Quranul Karim punya hafalan tidak mau nambah. Kita harus malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita baca pemirsa. Nanti minggu depan berarti ya kita akan membahas tentang bagaimana umur kita nambah, tapi juga hafalan kita bertambah. Dan besok hari Rabu berarti ya, besok saya akan terusin sedikit saja kenangan saya ketika kemudian menjadi tukang potong ayam, lalu keliling nganterin ayam, di mana tangan saya ini menghitam. Nah, tapi cerita besok kita tutup kita punya kajian talim pada pagi hari ini dengan bacaan surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا Sadaqallahul azim. Pemirsa hafalin satu hari satu ayat, juz amma, insyaallah 2 tahun kelar. Ya, jangan sampai saudara-saudara semua dari umur 0 ya sampai sekarang Quran yang dihafal itu aja. Surahnya surah kul semua. Kulhu, kuliah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Paling mentok wal asri. Amaina atoina. Coba dah malu sama Allah. Allah udah titipin kita Quran 114 surah. Masa yang kita jaga cuman 45 surah, ya kan? Sampai ketemu nanti hari Rabu besok. Tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Jangan lupa tanggal 10, 11 Desember insyaallah kita adakan off air Wisata Hati Antv. Tempatnya lagi dicari, kita cari gratisan pemirsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngizinin nih dapat tempat yang gratis, ada makannya, ada minumnya, ya kan? Pulang ente bawa hadiah, maunya. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan nanti ada informasi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.